Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini atau dalam video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, yakni tentang digital storage. Nah, apa sih digital storage itu? Digital storage adalah alat atau benda yang digunakan sebagai media penyimpanan data atau file yang terdapat pada komputer kita. Tidak hanya komputer umum saja, ini juga bisa pada PC, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Nah, digital storage ini tentu saja memiliki wadah atau tempat sebagai media penyimpanan datanya. Nah, biasanya digital storage ini diletakkan pada perangkat keras, yakni yang perangkat keras yang dirancang khusus sebagai media untuk menyimpan data atau file, baik dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, dan lain sebagainya. Contohnya, hard disk, SSD atau solid state disk, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa poin yang akan disampaikan dalam video kali ini mengenai digital storage dan beberapa contoh dari digital storage yang akan kita sebutkan dan kita juga jelaskan nantinya. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu storage. Apa itu storage? Kita dapat mendefinisikan pengertian storage dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita tinjau dari bahasanya. Sisi yang kedua, kita tinjau dari cara penggunaannya atau patokan penggunaannya. Jadi, jika dari sisi bahasa, storage diartikan sebagai penyimpanan, sedangkan dari sisi penggunaannya, storage mengacu pada media atau alat media penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan media lainnya, seperti yang disebutkan tadi, seperti foto, video, audio, dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa ahli menjelaskan tentang definisi storage sendiri, yakni sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital, seperti dalam bentuk foto, video, audio, dan lain sebagainya. Agar dapat kita gunakan storage ini, storage harus diletakkan pada storage lainnya, entah itu laptop, PC, smartphone, komputer, dan lain sebagainya. Nah, storage sendiri telah mengalami berbagai perkembangan, terutama dari segi ukuran dan juga kapasitasnya. Saat ini, untuk ukuran storage sendiri telah mengalami banyak sekali perubahan, dari yang dulu sangat besar hingga sekarang menjadi sangat kecil. Namun, di balik tingkat kekecilannya, storage sendiri menyimpan banyak sekali kapasitas yang disediakan. Berbicara tentang daya tampung atau kapasitas, storage sendiri memiliki beberapa ukuran kapasitas atau daya tampung, mulai dari yang terendah, yakni kilobyte, kemudian di atasnya megabyte, kemudian gigabyte, kemudian terabyte, kemudian petabyte, exabyte, zettabyte, hingga yang terbesar yakni yottabyte. Dari keseluruhan yang disebutkan tadi, mungkin yang paling akrab dengan telinga kita adalah gigabyte, seperti pada saat kita membeli laptop ataupun smartphone. Hal yang mungkin menjadi perhatian kita yang pertama kali adalah berapa giga sih RAM-nya? Berapa giga storage-nya? Nah, dalam konteks storage sendiri, untuk ukuran 1 GB, secara umum dapat menampung sekitar 500.000 halaman teks, 600 foto resolusi menengah, 250 lagu berdurasi antara 2 sampai 3 menit, video resolusi rendah berdurasi 4 jam, atau video berdefinisi tinggi dengan durasi 15 menit. Itu sebagai panduan umum atau menurut panduan umum. Walaupun di keadaan sebenarnya, 1 GB sendiri itu daya tampungnya tergantung dari kualitas data yang kita simpan. Contoh dari storage ini seperti yang disebutkan tadi, seperti USB flash drive, memory card atau kartu memori, hard disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang kedua, yakni storage versus memory, perbandingan antara storage dan memori. Memori kali ini yang akan kita bahas yaitu dari segi RAM atau Random Access Memory.
Penyimpanan data pada storage dan memori RAM itu berbeda. Kita analogikan ketika kita menyalakan komputer. Pada saat kita menggunakan komputer, RAM dan storage akan menyimpan semua data dari aktivitas komputer kita. Namun, pada saat kita mematikan komputer, semua data yang tersimpan dalam RAM akan ikut terhapus secara otomatis. Sedangkan storage masih menyimpan data tersebut. Ketika kita menyalakan komputer kembali pun, kita masih dapat melihat ataupun mengakses dari data tersebut yang terdapat pada storage. Itulah kehebatan yang merupakan fungsi utama dari storage. Poin yang ketiga, yakni storage access times atau waktu akses storage. Jika kita bandingkan dengan memori RAM, storage sendiri memiliki waktu akses yang cukup lambat. Namun jika kita bandingkan dari segi fungsi utamanya, maka akan terlihat masuk akal jika storage lebih lambat daripada memori untuk akses waktunya. Selanjutnya, poin yang keempat. Poin yang keempat yang kita bahas adalah hard drive. Apa sih hard drive? Hard drive atau hard disk drive adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi bahan magnet. Hard drive atau hard disk drive terbagi menjadi dua versi atau dua macam. Yang pertama hard disk internal, yang kedua hard disk eksternal. Keduanya sama saja dari segi fungsinya, yakni sebagai penyimpanan data. Hanya saja perbedaannya terletak pada peletakannya. Hard disk internal terpasang langsung pada komputer, sedangkan hard disk eksternal bersifat portable karena tidak langsung terpasang pada komputer. Lalu bagaimana sih cara kerja hard disk? Cara kerja hard disk terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, papan sirkuit mengontrol pergerakan akuator kepala dan sebuah motor kecil. Tahap kedua, motor kecil memutar piring-piring saat komputer sedang berjalan. Yang ketiga, ketika perangkat lunak memilih akses kepada kepala baca atau tulis menentukan lokasi data saat ini atau yang baru. Yang keempat, akuator kepala memposisikan lengan baca atau tulis di atas lokasi yang baru pada piringan untuk membaca atau menulis data. Poin yang kelima, SSD atau Solid State Disk. Ini merupakan salah satu dari bentuk storage. Apa sih SSD? SSD adalah perangkat penyimpanan memori flash yang berisi prosesor sendiri untuk mengelola penyimpanannya. SSD memiliki beberapa keunggulan dibandingkan hard disk tradisional atau hard disk magnetik. Di antaranya yang pertama, waktu akses yang lebih cepat. Yang kecepatannya bisa lebih dari 100 kali jika dibandingkan dengan hard disk tradisional. Yang kedua, kecepatan transfer yang lebih cepat. Yang ketiga, pengoperasian yang lebih tenang. Yang keempat, lebih tahan lama. Yang kelima, berat yang lebih ringan. Yang keenam, konsumsi daya yang stabil, di mana yang ini mengarah pada penggunaan baterai. Yang ketujuh, lebih sedikit panas yang dihasilkan. Yang kedelapan, umur lebih lama, yang mencapai 10 kali lebih lama dari hard disk tradisional. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah difermentasi tidak diperlukan. Kemudian poin yang keenam yang akan kita bahas adalah external hard drive atau hard disk luar. Secara definisi external hard drive atau hard disk eksternal adalah sebuah alat penyimpanan portable yang berkapasitas besar, sehingga hard disk eksternal bisa digunakan kapan saja dengan cara mencolokkan kabel USB pada PC atau komputer. Atau lebih jelasnya, hard disk eksternal adalah perangkat penyimpanan tambahan dan bukan menjadi perangkat penyimpanan utama. Lalu apa sih keuntungan menggunakan hard drive eksternal? Secara selain bersifat portable,
Perangkat ini juga menyediakan kapasitas yang sangat besar yang kapanpun saat kita butuhkan dapat digunakan. Selain itu, keuntungan lainnya adalah kita dapat memindahkan data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Poin yang ketujuh. Yang ketujuh ini yang kita bahas adalah RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Apa sih itu? Secara definisinya adalah merupakan teknologi virtualisasi storage yang menggabungkan beberapa hard disk fisik ke dalam sebuah logical unit storage yang memiliki kemampuan data, redundancy, dan juga performance improvement. Saat ini, RAID adalah solusi penyimpanan yang ideal dalam situasi di mana akses tanpa gangguan ke data sangat penting. Poin yang kedelapan adalah memory card atau kartu memori. Definisinya adalah memory card atau kartu memori adalah sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, foto digital, audio digital, video digital, dan lain sebagainya. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan bit digital yaitu 16 MB, 32 MB, 128 MB, 256 MB, dan seterusnya di mana berkelipatan 2. Salah satu contoh dari kartu memori atau memory card ini adalah USB flash drive. Apa sih USB flash drive? Definisinya adalah USB flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terorganisasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Poin yang ke-9 yang akan kita bahas pada kali ini adalah optical disk. Definisinya, optical disk adalah media penyimpanan data yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik dalam melakukan pembacaan dan penulisan datanya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, sebuah diode laser memancarkan sinar laser ke arah disk. Selanjutnya, di tahap kedua, jika cahaya menabrak lubang, itu mencerai-beraikan. Jika cahaya menabrak tanah, itu dipantulkan kembali ke arah diode laser. Kemudian, tahap ketiga, cahaya yang dipantulkan dibelokkan ke diode penerangan yang mengirimkan sinyal digital 1 ke komputer. Tidak adanya sinyal yang dipantulkan dibaca sebagai sinyal digital 0. Poin yang ke-10, enterprise storage atau penyimpanan perusahaan adalah repositori terpusat untuk informasi bisnis yang menyediakan fungsi manajemen, perlindungan, dan berbagi data melalui koneksi ke sistem komputer. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam enterprise storage. Yang pertama, NAS atau Network Access Storage adalah server yang ditempatkan pada jaringan dengan tujuan tunggal menyediakan penyimpanan untuk pengguna, komputer, dan perangkat yang terpasang pada jaringan. Yang kedua, ada SAN atau Storage Area Network. Definisinya adalah jaringan berkecepatan tinggi dengan tujuan menyediakan penyimpanan ke server lain yang terhubung. Yang ketiga, ada magnetic tape. Apa sih itu? Salah satu penyedia penyimpanan pertama yang digunakan dengan komputer perusahaan adalah tape. Tape adalah pita plastik yang dilapisi magnet yang mampu menyimpan sejumlah data atau sejumlah data besar dan informasi dengan biaya rendah. Poin yang terakhir atau poin yang ke-11 yang akan kita bahas pada video kali ini adalah other type of storage atau storage tipe lainnya. Di sini akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama, magnetic strip card. Apa sih itu? Ini kita bisa artikan sebagai kartu yang menggunakan pita magnetik sebagai media penyimpanan suatu data. Biasanya digunakan oleh bank
untuk penarikan uang, contohnya kartu ATM atau kartu debit. Yang kedua adalah smart card atau kartu pintar. Penjelasan sederhananya, kartu yang telah dipendam sirkuit terpadu, biasanya kartu ini digunakan sebagai alat pembayaran, seperti kartu kredit atau kartu debit. Yang ketiga adalah RFID, Radio Frequency Identification. Definisinya adalah suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data dengan menggunakan barcode atau magnetic card. Sekian untuk video kali ini mengenai digital storage. Harap semuanya dapat mengerti. Jika tidak mengerti, dapat diulang kembali videonya atau dapat menonton video lainnya saja. Terima kasih dan sampai jumpa.